Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dini Astuti, calon guru penggerak angkatan 10 dari SMAN 27 Jakarta. Kali ini saya akan memaparkan koneksi antar materi modul 1.4 tentang budaya positif. Pada keterkaitan antar materi kali ini, saya akan mencoba menjelaskan dari materi modul 1.1 mengenai filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantoro, dan di modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, pada modul 1.3 mengenai visi guru penggerak, dan di modul 1.4 mengenai budaya positif. Filosofi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan sebagai tempat persemaian benih-benih kebudayaan dalam masyarakat menyadarkan kami para pendidik bahwa untuk menciptakan manusia Indonesia yang beradab, maka salah satu kunci untuk mewujudkannya yaitu melalui pendidikan. Pada modul 1.2 nilai dan peran guru penggerak, di mana nilai-nilai guru penggerak diantaranya yang pertama mandiri, yang kedua reflektif, yang ketiga kolaboratif, yang keempat inovatif, dan kelima berpihak pada murid. Sedangkan peran guru penggerak adalah diantaranya menjadi pemimpin pembelajaran, menggerakkan komunitas praktisi, menjadi coach bagi guru lain, mendorong kolaborasi antar guru, dan mewujudkan kepemimpinan. Budaya positif merupakan perwujudan dari nilai-nilai atau keyakinan universal yang diterapkan di sekolah. Budaya positif diawali dengan perubahan paradigma teori kontrol. Selama ini, barangkali kita sebagai guru merasa berkewajiban mengontrol perilaku murid agar memiliki perilaku sesuai yang guru harapkan. Konsep-konsep inti budaya positif diantaranya yaitu disiplin positif, di mana menanamkan motivasi kepada murid-murid kita yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang kedua, posisi kontrol, di mana posisi kontrol ini ada 5 bagian yang disebut sebagai posisi kontrol. Yang pertama penghukum, kedua pembuat rasa bersalah, ketiga sebagai teman, keempat pemantau, dan kelima manajer. Sedangkan keyakinan kelas, di mana metode ini menimbulkan kembali disiplin positif yang akan didasari oleh motivasi dari dalam diri murid-murid kita. Sedangkan segitiga restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Kesimpulan mengenai peran saya dalam menciptakan budaya positif di sekolah dengan menerapkan konsep-konsep inti diantaranya: 1. Seorang guru penggerak harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Disiplin positif diterapkan agar murid bertanggung jawab dan menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Kedua, agar murid dapat memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal bukan karena paksaan. Ketiga, disiplin positif lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Dengan menjalankan budaya positif di sekolah, maka akan mempermudah dalam tercapainya tujuan pendidikan nasional sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidik yang berpihak pada murid dan bersifat menuntun tumbuh kembang murid sesuai dengan kekuatan dan kodratnya. Refleksi pemahaman budaya positif. Seluruh konsep inti harus diresapi dalam diri, diwujudkan dalam tindakan, dan diimbaskan kepada rekan-rekan guru di sekolah. Hal-hal yang menarik untuk saya dan di luar dugaan adalah saat saya mempelajari tentang posisi kontrol seorang guru, di mana guru harus mampu memposisikan diri sebagai manajer, guru mampu berbuat sesuatu bersama murid, mempersiapkan murid untuk mempertanggungjawabkan perilakunya,
dan mendukung murid agar dapat menemukan solusi atas permasalahannya sendiri. Perubahan yang terjadi pada cara berpikir saya, di mana saya sudah memahami pemberian hukuman kepada murid kurang tepat, tetapi pendisiplinan kepada murid melalui pendekatan yang positif akan menghasilkan murid yang mampu memahami dirinya, murid yang bahagia di sekolah, dan dapat meningkatkan motivasinya dalam mengikuti pembelajaran di sekolah. Pengalaman yang pernah saya alami ketika penerapan konsep-konsep inti dalam modul budaya positif, proses awal perubahan yang saya lakukan adalah mencoba menjadi pendengar yang baik untuk murid saya, terutama dalam menyelesaikan permasalahan murid. Tetapi setelah saya menerapkan budaya positif di sekolah, saya yaitu dengan membuat keyakinan kelas dan penerapan segitiga restitusi. Saya merasa murid lebih antusias dan aktif dalam pembelajaran. Murid menjadi lebih percaya diri dan disiplin dalam menjalankan nilai-nilai kebajikan yang telah mereka yakini tanpa paksaan. Perasaan saya di mana saya merasa bahagia dan merasa tertantang untuk selalu menerapkan budaya positif di sekolah saya dan menularkannya ke komunitas praktisi yang ada di sekolah saya. Saya merasa lebih bisa mengontrol diri dan yang pasti sebagai guru, saya lebih disayangi oleh murid-murid saya daripada sebelumnya. Setelah menerapkan konsep-konsep budaya positif dalam pembelajaran, hal yang sudah baik menurut saya adalah sudah mulai munculnya motivasi intrinsik pada murid untuk melaksanakan budaya positif sesuai dengan nilai-nilai kebajikan yang diyakininya. Yang perlu diperbaiki adalah bagaimana langkah guru dalam menanamkan nilai kepada murid bahwa mereka melakukan disiplin positif untuk menghargai dirinya sendiri dan orang lain, bukan untuk menghindari hukuman atau mendapatkan penghargaan. Dulu saya sering memposisikan diri sebagai penghukum dan pemantau. Menurut saya saat itu bahwa dengan memberikan hukuman saat murid melanggar kesepakatan adalah cara yang paling efektif dalam menangani kasus indisipliner. Harapan saya mereka tidak mengulanginya lagi. Tetapi ternyata terulang lagi dan lagi. Setelah mempelajari modul 1.4, mulai sekarang dan kedepannya, saya ingin menjadikan peran saya sebagai seorang manajer dalam menyelesaikan masalah murid. Sekarang saya merasa lebih bisa mengontrol emosi dan bahagia karena bisa membimbing murid agar dapat menemukan solusi sendiri atas permasalahan mereka. Perbedaan yang paling mencolok adalah dari segi pengendalian emosi guru dan juga murid. Sebelum mempelajari modul 1.4 tentang budaya positif, sebelumnya dalam mengatasi permasalahan murid, kadang saya secara tidak sadar sudah menerapkan langkah segitiga restitusi, terutama dalam menstabilkan identitas dan memvalidasi tindakan yang salah. Tetapi, saya belum menanyakan mengenai keyakinan agar murid dapat menanamkan nilai-nilai kebajikan dalam dirinya, sehingga kedepannya murid tidak akan mengulangi kesalahannya kembali. Hal-hal lain yang penting untuk dipelajari dalam proses menciptakan budaya positif, baik di lingkungan kelas maupun sekolah, adalah bagaimana menciptakan kerjasama dan kolaborasi yang baik antara murid, guru, rekan sejawat, pemangku kepentingan, dan orang tua, sehingga budaya positif ini dapat terlaksana di kelas ataupun di sekolah, serta komitmen semua pihak agar penerapan budaya positif menjadi program berkelanjutan. Berikut saya tampilkan rencana tindakan aksi nyata untuk modul 1.4. Terima kasih, salam guru penggerak, tergerak, bergerak, dan menggerakkan.